Ketika kita berhubungan badan di siang hari Ramadan, maka itu juga berpotensi untuk membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ibn abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pada kali ini insyaallah saya akan sedikit berbagi ilmu, berbagi wawasan yaitu terkait seputar ibadah Ramadan, yaitu lebih khusus kepada hal-hal yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, kenapa kita selalu membahas terkait seputar ini? Karena sebentar lagi, kurang lebih sekitar 15 hari lagi insyaallah kita akan kedatangan tamu mulia yaitu Ramadan. Maka salah satu yang harus kita persiapkan adalah yaitu bekal ilmu, karena sesuatu yang kita lakukan yaitu ibadah tanpa didasarkan ilmu yang benar maka akan ditolak. Jadi supaya ibadah puasa kita tidak ditolak, maka haruslah kita bekali dengan ilmu, dengan pengetahuan, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi banyak perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa ya. Pada hari ini insyaallah saya akan menyampaikan beberapa saja karena waktu yang singkat ya. Jadi yang pertama itu, adapun hal atau perkara yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita ya, yaitu dengan cara sengaja. Nah, jadi apabila kita pada saat sedang berpuasa ya, memasukkan sesuatu ya, baik kepada mulut kita ataupun rongga-rongga yang ada tubuh kita dengan sengaja, maka batallah puasa kita. Jadi hadirinnya Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebisa mungkin haruslah kita hindarkan ya sesuatu agar tidak masuk dalam mulut kita. Kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Yang dipersoalkan itu adalah sengaja. Contoh, kadang ketika kita hendak ya melaksanakan wudu. Nah, jadi ada juga kadang orang beranggapan bahwa ketika berwudu tidak perlu untuk kumur-kumur katanya gitu kan. Kenapa? Karena ketika kumur-kumur takutnya nanti dikhawatirkan masuk ke dalam mulut. Nah, sementara berkumur-kumur dalam berwudu itu adalah hukumnya sunnah. Nah, jadi tetap kita berkumur-kumur supaya tetap mendapatkan sunnah. Hanya saja jangan sampai kita kumur-kumur itu masuk ya dalam mulut kita sehingga dapat berpotensi untuk membatalkan puasa. Sekarang banyak kadang orang ya berwudu, dia berwudunya kan 3 kali, tapi yang keluar itu cuma 1 kali. Nah, yang 2 kali ini nggak tahu kita entah kemana. Nah, kalaulah ini yang dilakukan ya jadi positif lah, batal puasanya. Maka hindarkanlah sesuatu yang masuk ya ke dalam organ tubuh kita. Contohnya tadi seperti yang saya bilang ya, seperti hidung ya, mulut. Nah, dengan sengaja maka dapat membatalkan puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berobat. Jadi ketika kita sedang sakit di bulan suci Ramadan ya, lantas kita berobat dengan memasukkan sesuatu dalam tubuh kita. Nah, ini juga hati-hati. Semisal kita suntik, jadi itu juga dapat ya membatalkan puasa. Semisal apa? Suntik, memasukkan sesuatu dalam tubuh kita ya, bius ya, atau orang yang penyakit ambeien masukkan dari hubul atau dubur, itu juga berpotensi untuk membatalkan puasa. Jadi hati-hati supaya puasa kita tidak sia-sia. Yang berikutnya ya, yang dapat membatalkan puasa itu ya muntah. Nah, muntah dengan sengaja. Jadi kalau kita muntah, jadi tidak membatalkan puasa, sehingga ya puasa kita tidak sempurna. Jadi kalau sudah muntah jangan kita telan lagi. Nah, karena muntah itu adalah najis. Jadi hindarkanlah hal-hal yang semisal itu. Dan yang berikutnya, yang paling penting ya, ini adalah bagi orang-orang yang sudah berumah tangga ya, suami istri. Hindarkanlah ketika di bulan puasa itu dengan berhubungan badan antara suami istri, terutama di siang hari ya. Karena ketika kita berhubungan badan di siang hari Ramadan,
maka itu juga berpotensi untuk membatalkan puasa. Dan tidak hanya batal puasa, tetapi akan dikenakan berupa kafarat. Kafarat itu adalah denda. Nah, dendanya apa? Di luar bulan puasa, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan tadi, dia harus berpuasa penuh selama 2 bulan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan maksudnya. Dan dia juga harus bersedekah atau memberi makan orang fakir miskin sebanyak 60 kali. Nah, jadi inilah salah satu hukuman bagi orang yang berhubungan badan ketika di bulan Ramadan. Masih banyak lagi hal-hal yang dapat membatalkan puasa di siang Ramadan atau di bulan Ramadan. Contohnya saja ketika kita di bulan Ramadan, ketika berpuasa mengeluarkan sesuatu cairan di kubur kita. Nah, kalau dalam bahasa fikihnya itu mani misalkan. Baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka dapat menggugurkan yang namanya pahala ibadah puasa kita, atau bahkan dapat membatalkan puasa kita. Jadi hindarkanlah hal-hal semisal itu khususnya pertama anak muda. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam, terutama ketika sedang berpuasa. Dan berikutnya lagi yang dapat membatalkan puasa ini khususnya untuk perempuan. Nah, jadi kalaulah perempuan di siang Ramadan ketika puasa, lantas pada saat itu dia menstruasi atau haid, baik itu sudah mendekati waktu berbuka puasa, lantas ketika dia menstruasi atau haid, maka batallah puasanya. Dan dia tidak boleh melanjutkan puasanya, bahkan sholat pun tidak boleh, haram baginya. Dan dia harus mengqadha atau mengganti dari puasanya itu di luar Ramadan. Jadi saking utamanya saking wajibnya kita itu berpuasa di bulan Ramadan, bahkan wanita haid pun harus mengqadha ataupun menggantikan ibadah puasa tersebut. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, sengaja saya menyampaikan perkara ini supaya kita dapat menghindarkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yang dapat mengurangi pahala puasa kita, karena puasa Ramadan ini setahun sekali kita lakukan. Jadi kalaulah Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan ini, maka laksanakanlah dengan semaksimal mungkin. Manfaatkanlah waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah, itu di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Barangkali ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa yang bisa saya sampaikan. Walaupun ada salah khilaf, saya mohon maaf. Niatnya hanyalah untuk berbagi ilmu, bukan hanya untuk sekedar hura-hura saja atau berlagak supaya dilihat orang bagus, tidak. Tapi berbagi ilmu atau dakwah itu, menyampaikan ilmu adalah salah satu kewajiban umat Islam. Balighu anni walau ayah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh klik di kolom komentar, share dan subscribe. Barangkali ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.